Oke, baik. Kita akan belajar tentang Orange, aplikasi Orange Data Mining. Nah, nih, Orange Data Mining, jadi seperti ini ya gambarnya. Dan kita masuk ke webnya. Orange, gambarnya orange seperti identik dengan jeruk seperti itu ya. Nah, karena filosofinya jeruk mungkin dia memberikan suatu ya di sini kan fruitful and fun seperti itu kan. Jadi dia adalah open source machine learning dan data visualization. Nah, kita bisa membangun data analisis workflow berdasarkan visualnya dengan yang luas ya, dengan tools yang ada di Orange-nya itu. Nah, kalau mau download bisa di sini seperti itu. Jadi sebuah open source machine learning dan data visualisasi seperti itu. Nah, salah satunya contohnya seperti ini ya. Ada tab yang saya gunakan versi cukup lama ini 3.27, mungkin ada versi yang baru. Jadi di sini ada tab data ya, ada data, kemudian apa namanya? Visualisasinya, modelnya, oke. Evaluasinya, unsupervised, image analysis, time series dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita coba salah satu apa namanya tools yang digunakan untuk menganalisa gambar ataupun image analysis. Ada beberapa apa namanya pendukung ataupun buttonnya, istilah widgetnya ya. Nah, yang pertama kita akan coba yang image analysis dulu ya. Ada beberapa tombol-tombol atau widget yang sudah disertakan seperti itu. Nah, yang pertama kita import gambarnya dulu nih. Saya sudah import gambarnya dari sini. Orange Domestic Datasheet. Anda bisa di sini ya. Datasheet Visual Programming. Nah, seperti ini. Contohnya. Oke. Ada beberapa informasi. Kita downloadnya di mana ya? Sudah. Sini ya. Bukan yang ini, yang image analysis. Nah, image analysis clustering. Karena kita akan mencoba dari widget di Orange yang image analysis ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa informasi juga. Downloadnya mana ya? Nah, di sini akan diberikan informasi image analysis berdasarkan cluster ya. Nah, di sini contohnya nih ada 19 contoh. Coba kita klik, muncul apa dia? Sebuah file zip ya, Anda bisa download. Seperti itu, langsung saja download dan isinya kurang lebih seperti ini. Ada folder domain animal, infonya ada 20 gambar. Nah, kita bisa menggunakan apa namanya? Viewer widgetnya. Yang pertama import image, kemudian kalau kita mau lihat dengan image viewer, untuk melihat isinya kita bisa menggunakan data table-nya. Kita coba ya di sini di orange-nya. Oke, kita import image ya di sini. Ini sudah saya masukkan, klik 2 kali di folder domestic animal. Ini ada 20, kemudian kita reload seperti itu. Nah, untuk melihat isinya kita perlu widget image viewer seperti itu. Tinggal di track and di drag ya. Datanya akan sinkronasi di image viewer-nya. Kemudian kita klik isinya apa saja.
Nah, di sini ada apa namanya, sapi, kucing, ayam, hewan berkaki dua. Kalau kita lihat secara apa namanya, secara spesifikasi ataupun clustering ya, ada yang hewan berkaki dua, ada hewan berkaki empat, seperti itu ya. Ada hewan berkaki empat tapi gemuk, ada yang hewan berkaki empat tapi kurus, seperti itu. Ada yang hewan berkaki dua bersayap, ada yang hewan berkaki dua lehernya panjang dan seperti itu. Nah, kita akan membuat apa namanya, semacam klasterisasi ya, seperti itu ya. Nah, artinya klasterisasi itu kan pengelompokan ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita lakukan melihat isinya berdasarkan apa namanya, datanya ya. Coba di sini tabelnya kalau berdasarkan data. Nah, di sini ada 20 hewan seperti itu, dan di sini ada ukurannya, ukuran gambarnya ya, ukuran gambarnya, size gambarnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa ngapain lagi di sini? Kita bisa mengklasifikasikan. Nah, kita bisa mengklasifikasikan dengan apa namanya, data table ya. Munculkan di sini. Nah, ada beberapa karakternya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengklasifikasikan sesuai dengan caranya di web ini. Berarti kita butuh apa namanya, image embedding. Nah, image embedding. Image embedding. Jadi kita tarik ke sini. Oke, proses 100%. Oke. Jadi dia embednya berdasarkan inception V3. Maksudnya apa sih inception V3 itu? Sebagai contoh sini. Inception V3 itu dia apa namanya, kalau di sini lihat suatu model ya. Jadi suatu jaringan saraf konvolusional untuk membantu dalam menganalisa gambar dan deteksi objek. Ya, kita di sini ya di Wikipedia. Maksudnya Inception 3 itu apa? Seperti itu. Oke. Deteksi tadi suatu convolutional network ya untuk menganalisa gambar dan objek ya, berdasarkan kriteria tertentu ya. Kriteria tertentu. Jadi nanti kita akan apa namanya, melihatnya berdasarkan menganalisis gambarnya berdasarkan objeknya ya. Tadi ada seperti ini gambarnya. Prosesnya sih seperti ini, proses apa namanya, conversion network. Ujung-ujungnya adalah apa namanya, hasilnya seperti itu. Dan akan diklasterasikan berdasarkan spesifikasi tertentu. Kalau tadi gambar hewan, nanti kita akan lihat klasifikasinya seperti apa ya. Seperti itu. Oke. Kemudian kita butuh distance ataupun jarak. Nah, berarti di sini ya. Gimana nih kita bisa baca distance-nya? Nah, ini dia. Nah, di sini di unsupervised, kita unsupervised distance. Oke, isinya apa?
kita lihat di sini ya. Kemudian kita butuh hierarki clustering. Nah, hierarkinya seperti apa? Kita butuh hierarki clustering. Hierarki clustering. Mana hierarki clustering? Nah, ini dia. Oke. Sebentar, not responding. Tarik di sini. Nah, kita bisa cek di sini kedekatannya seperti apa. Nah, karena tadi menggunakan definisi inception V3 yang tadi yang dijelaskan oleh Google. Jadi dia suatu jaringan saraf konvensional untuk membantu menganalisis gambar dan deteksi objek ya. Seperti itu ya. Dia kalau secara strukturnya seperti ini panjang, artinya arsitekturnya pemodelan seperti ini. Jadi ada beberapa hierarki, kemudian mengkerucut suatu informasi, gitu ya. Nah, kita bisa melihat lebih jelas di sini dengan tadi sumbernya adalah beberapa gambar binatang ya. Kemudian ada berkaki 4, ada yang berkaki 2, ada yang bersayap, ada yang kurus tinggi, seperti itu kan. Jadi kedekatannya mungkin kalau di sini kalau di zoom ini cluster pertama kedekatannya kucing dan kelinci. Jadi hewan bertelinga mungkin ya. Kemudian di sini kedekatannya Gus itu domba dan Turki itu apa ya? Coba tadi lihat image-nya. Nah, kita bisa sandingkan gambar di sini. Jadi dia kedekatannya Gus and Turki. Di sini ada apa ya? Gus and Turki. Turki itu apa sih? Burung merak. Jadi ini berarti Gus dan Turki kedekatannya dia aves ya, ataupun bangsa burung kayak gitu. Ada sayapnya, kakinya 2 dan pendek kayak gitu. Kemudian kedekatannya yang lain calf and cow, sapi dan calf. Calf itu apa ya? Kita lihat gambarnya. Oh, kayak lembu ya. Mungkin ini ya, mirip dia. Berkaki 4 dan gendut kayak gitu ya, mungkin kedekatannya. Kemudian di sini ayam dan betina ya, roster, hen and roster. Hen and roster. Hen dan roster. Nah, jadi ayam, jadi dia kedekatan ayam-ayam tapi jantan dan betina seperti itu. Jadi fungsi dari orange ini dia akan mengklasifikasikan berdasarkan data kita. Data kita tuh berdasarkan gambar kan. Kita punya beberapa kumpulan gambar yang kita bisa cek dari di image viewer, ada sekumpulan gambar, kemudian kita klasifikasi berdasarkan ada bentuknya kaki 4, kaki 2, bersayap, kurus, kering gitu kan. Kemudian ada yang telinganya panjang, pendek, seperti itu. Kita punya data seperti ini. Kemudian sama si orange akan diklasifikasikan sesuai dengan kedekatannya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu tentang image analitik ya. Kita menganalisis suatu gambar dengan menggunakan software Orange. Begitu, semoga bermanfaat. Terima kasih.